Om Swastiastu. Dengan penuh rasa pangayubagya, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan memberikan mata kuliah acara agama Hindu, Weda Sruti, dan juga Manggala agama Hindu. Pada kesempatan ini saya pakai metode mopping tutorial. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan memperkenalkan bagaimana struktur bangunan pura yang ideal dan simbol-simbol penuh makna yang terdapat di setiap pura yang ada, dan bahkan sampai ke tumbuh-tumbuhan yang ada di dalam pura itu, dan makna-makna filsafat yang terkandung di dalam simbol-simbol penuh makna yang disebut niasa-niasa itu. Oleh karena itu, para mahasiswa, saya harapkan saya mengajak cucu saya, Ninda, untuk memberikan satu semangat bagi anak-anakku mahasiswa-mahasiswa untuk dapat membangkitkan jiwa korsa bahwa Anda akan menjadi sarjana-sarjana agama, harus memahami tentang aspek agama itu sendiri. Kak, ini patung apa, Kak? Nah, ini cucu, ini adalah Dewi Saraswati. Dewi Saraswati ini adalah lambang daripada ilmu pengetahuan, turunnya Weda. Karena Weda itu adalah sumber daripada segala ilmu pengetahuan, pohon ilmu pengetahuan. Nah, Kak, kenapa di samping patung Dewi Saraswati ini ada angsa sama burung merak, Kak? Oh, ini adalah wahana daripada Dewi Saraswati itu, adalah angsa itu, atau yang disebut swanugriya, dan burung merak itu adalah merupakan peliharaan dari Dewi Saraswati. Nah, kenapa angsa? Karena angsa itu adalah sejenis unggas yang mempunyai keistimewaan yang paling istimewa. Kenapa tidak singa, kenapa tidak macan, kenapa tidak banteng yang kuat-kuat, tetapi justru angsa. Karena angsa mempunyai satu filsafat yang sangat tinggi sekali. Keistimewaan daripada angsa itu bisa hidup di 3 dimensi. 3 dimensi. Dia bisa hidup di udara, dia bisa hidup di darat, dia bisa hidup di air. Ya, di air. Believe it or not sudah menyatakan bahwa angsa itu bisa sampai tidak turun ke darat, terbang 3 kali mengelilingi dunia. Dunia ini begitu indahnya ini. Tapi yang lebih istimewa, angsa ini adalah tidak ada sifat kebencian, serakah, tidak semua. Keistimewaannya angsa itu, dia akan bisa mencari makanan di dalam lumpur, dalam mata yang terpejam. Itu keindahannya. Contohnya cucu ya, kalau umpamanya ayam itu adalah simbol ego, rajas ya, rajas. Nah, kalau ayam itu dikasih makan satu tamas, walaupun jagonya itu koloknya sudah penuh, kalau ada ayam yang kecil mendekat, pasti dia akan diserang oleh si jago tadi. Tetapi kalau angsa atau bangsa unggas bebek itu sama, diberi satu tamas 20 ekor, dia tidak pernah akan berkelahi. Ya, seandainya dia habis datang belakangan, ya sudah nasibnya. Itulah kelebihannya. Makanya membuat daksina itu selalu pakai telurnya itu telur bebek. Nah, telur bebek itu karena dia mempunyai keistimewaan yang luar biasa tadi. Apalagi nak, coba silahkan. Nah, kalau yang diinjak oleh Dewi Saraswati ini? Yang ini adalah teratai ya. Teratai beda dengan Padma ya. Teratai itu dia hidupnya di lumpur, tetapi dia akan menyemur bunganya itu di atas air yang bening ya. Nah, itu keindahannya. Dan simbol teratai itu adalah merupakan satu kehadiran ilmu pengetahuan itu datang dari semua arah. Kalau bahasa kerennya disebut Om Anubadrah Kretawayantu Wiswatah Loka Samasta Sukino Bawantu. Yang artinya ilmu pengetahuan itu datang dari semua arah. Pengetahuan yang baik dan suci akan datang dari semua arah ya, untuk kesejahteraan alam semesta. Nah, burung merak itu adalah
sejenis unggas yang terbesar yang bisa terbang. Bayangkan kalau secara idealisnya itu kelihatannya tidak mungkin akan terbang, tetapi nyatanya dengan ekornya yang sampai 1,5 meter itu dia akan terbang bisa. Itu keindahan daripada burung merak yang mempunyai, kalau dia mekar itu, mengkrok itu, dia akan mengeluarkan satu keindahan yang luar biasa dengan bulu-bulunya yang ada ini. Nah, Kak, itu properti yang dibawa oleh Dewi Saraswati itu kenapa harus ada seperti rantai itu, Kak? Nah, itu namanya ganitri, ya. Ganitri yang jumlahnya adalah 108. Kenapa 108? Itulah Upanishad yang masih dapat tersisa yang kita warisi daripada leluhur kita yang zaman dahulu. 108 itu kalau dijumlahkan akan menjadi 9. Dibagi berapa, ditambah berapa saja akan menjadi 9 jadinya, ya. Ganitri itu dia akan sifatnya ilmu pengetahuan itu tidak ada awal, tidak ada akhir, dan tidak ada pertengahan. Dia Om Namah Shivaya, kalau kita umpamanya berkirtanam pakai ganitri, dia akan memutar terus. Habis Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, itulah gunanya ganitri. Nah, yang lain itu ada gitar. Gitar itu adalah seni budaya. Seni budaya. Jadi evolusi peradaban, ya, evolusi peradaban sebelum ada peradaban itu orangnya biadab, tidak punya adat. Akhirnya perkembangan terus Weda itu turun, memberikan satu bimbingan kepada masyarakat, kepada manusia, menjadilah keberadaban, ya. Makanya jangan sampai kita menjadi orang yang, kalau ada orang yang mengatakan saya tidak berbudaya, adalah orang yang biadab. Orang yang biadab yang tidak punya budaya. Makanya budaya, budi dan daya, ya. Pola pikir yang bisa membedakan antara yang benar dan salah, mengambil satu cepat-cepat dan benar. Nah, itu. Dan keropak itu adalah zaman dulu belum ada laptop, belum ada HP, belum ada belum ada kertas-kertas, pulpen, semuanya itu ditulislah di daun lontar itu, ya. Daun lontar tahu sayang? Daun lontar, nah itulah simbol-simbol. Kak, tapi kenapa harus Dewi, Kak? Kenapa harus yang cewek? Kenapa tidak yang cowok? Nah, aduh, pertanyaannya luar biasa, cu. Sayang, pintar kamu, sama pintarmu dengan gantengmu itu. Kenapa seorang Dewi? Ilmu pengetahuan itu adalah sangat menarik sekali. Kalau orang melihat orang wanita cantik, dia laki-laki akan tertarik dengan kecantikan seorang wanita, ya. Walaupun dia seorang wanita juga melihat kecantikan seperti Dewi Saraswati, Dewi Laksmi, Dewi Sati, semua dewi-dewi yang cantik itu sangat menarik sekali. Ilmu pengetahuan itu sangat menarik sekali. Contohnya gini ya cuy, ya. Kalau ada melihat dokter, ingin jadi dokter. Kalau ada orang lihat ban hitam karateka, jadi karateka, ya. Ada orang jadi pilot, ingin jadi pilot. Ada orang menjadi jenderal, ingin jadi jenderal. Begitulah sifat ilmu pengetahuan itu yang sangat menarik sekali. Kak, ayo Kak, ke dalam, Yuk, Kak. mari kita ke Mandala Karya. Kak, ini candi bentarnya kenapa yang lebih sempit daripada yang di luar tadi? Weh, kamu teliti, cucu ganteng. Memang ini setiap bangunan pura yang ideal itu dibagi menjadi 3 mandala atau tri mandala, ya. Mandala Kanistan yang kita tempati sekarang ini, Mandala Madhya dan Mandala Utama. Nah, kenapa yang di luar itu lebar? Karena di sini di Mandala Kanistan ini sama sifatnya seperti di kehidupan sosial masyarakat, ya. Boleh main poli di sini, bisa mengadakan pertunjukan seni dan lain sebagainya. Hanya di sini difilter oleh tidak boleh berpikir yang negatif. Nah, kenapa ini sekarang lebih sempit? Karena di sini tidak boleh jangankan mobil seperti yang di depan tadi.
sepeda pun tidak boleh masuk, hanya personil yang bisa masuk, makanya sempit di sini. Di sini filternya sudah lebih halus untuk menuju ke Mandala Madya, karena Mandala Madya itu sudah merupakan satu pemikiran yang menyatukan Bayu Sabda Hidup untuk menghadap Tuhan yang Maha Pencipta di Mandala Utama. Yuk Kak, kita ke balik lagi Mas. Ya Kak, ini kenapa kok ada seperti tempat yang kayak ini. Kak? Nah, ini namanya penastan atau yang disebut tawijian. Anakku, umpamanya sekarang kita di tengah-tengah masyarakat yang heterogen dalam kota ya, kalau kita melihat apa di jalan ya, umpamanya sekarang dari Ejeran ke sini kan banyak lewat jauh ya, lewat terus ada mungkin kecelakaan, ada supaya ini sebenarnya apa yang terjadi sekarang apa namanya itu protokoler kesehatan itu sudah ada di dalam WNA dan dulu sudah sebelum adanya COVID-19 ini pun kita sudah diwajibkan kami selalu mencuci tangan. Nah ini tuh lihat itu ada loyo penastan doanya Om asucir sucir Samo Papo Laro Rogo Wisya Winase ya nama Swaha. Semoga sebuah kotoran-kotoran yang negatif yang mengkontaminasi badan akan kita hanyutkan di cuci air ini. Coba lihat ini ya. Nah, itu akan keluar airnya. Nah. Cuci tangannya sayang. Kak, kita ke Ayo, mari. Nah, ini namanya Oni Agung atau Belum Agung. Dan Kak, kenapa harus ada dua naga ini Kak? ya, ini adalah naga penjaga daripada Padu Laksa ini. Adalah merupakan suatu anugerah Tuhan untuk memberikan satu kesejahteraan alam semesta. Yang satunya adalah naga anak pramuga, artinya ke sumber-sumber kehidupan dan memasuki kesejahteraan alam semesta. Nah, seperti ini patung-patung yang di belakangnya naga ini, itu kenapa ada patung ini Kak? Nah itu adalah para maharsi, para Sri Bagawan yang dahulu. Ini adalah Maharsi Markendia dengan Maharsi Prando Sakti Bawu Rawuh itu disebutkan menjadi dua di sini patung-patung itu. Dan Kak, kenapa di Koriakung ini ada seperti wajah raksasa itu Kak? Nah, pertanyaanmu sangat esensi sekali. Nah.